Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Munziar dalam tutorial C++. Kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu saya tentang pembuatan aplikasi pembayaran gaji karyawan. Oleh karena itu, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Microsoft Visual Studio. Seperti biasa, untuk pertama kita harus memberikan nama kepada setiap proyek yang akan kita buat, dan juga kita harus memberikan nama pembuat agar mudah dalam pengembangan aplikasinya. Kita mulai programnya dengan include IOStream. Ini berfungsi untuk mengaktifkan input dan output. Lalu using namespace std titik koma ini adalah untuk agar menggunakan standar library dari Microsoft Visual Studio. Lalu integer main ini adalah program utama yang akan dijalankan oleh Visual Studio. Kita deklarasikan variabel dulu dengan variabel unsigned integer. Mengapa memakai unsigned integer? Karena dibutuhkan nilai positif untuk program ini. Deklarasi variabel, lalu kita isikan variabel gaji dengan 1.700.000. Lalu isikan nilai tunjangan dengan 200.000. Lalu kita isikan variabel transportasi atau di sini variabel trans dengan nilai 7.500. Lalu variabel kom atau kompensasi kita masukkan 31.000. Lalu untuk lembur 2 jam sesuai dengan peraturan pemerintah, cara perhitungannya adalah gaji dibagi dengan 173 dikali dengan 3,5 untuk 2 jam pertama. Lalu untuk perhitungan lembur 5 jam sesuai dengan pemerintah juga, ini dihitung dengan gaji dibagi 173 dikali dengan 9,5 ditambah kompensasi. Untuk lembur 7 jam juga sama, gaji dibagi 173 dikalikan dengan 14. Untuk lembur off atau lembur di hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan anjuran pemerintah, maka nilainya adalah gaji dibagi dengan 173 dikali 14 ditambah dengan kompensasi. Lalu untuk lembur hari raya, sesuai dengan anjuran pemerintah adalah cara perhitungannya gaji dibagi dengan 173 dikali 14 dikali 2 ditambah kompensasi. Lalu kita tampilkan di layar monitor dengan total gaji bulanan sama dengan Lalu kita tampilkan pula gaji Anda bulan ini adalah inline. Ulang satu ini adalah tanda untuk kembali ke
sini untuk perulangan. Kita tampilkan di layar lembur 2 jam, masukkan ke dalam variabel X. Lalu if chain failed, ini adalah perintah agar inputan tidak dapat diisi dengan karakter. Jadi hanya bisa diisi oleh angka. Lalu kalau diisi dengan karakter, kita tampilkan di layar dengan peringatan, yaitu karakter tidak diizinkan. Lalu tampilkan juga masukkan dengan angka. Setelah itu chain.clear kurung tutup kurung buka titik koma, ini adalah untuk agar inputan dari keyboard ini dihapus. Lalu sistem pause untuk mempause tampilan, dan sein ignore 80, ini adalah kesalahan dapat sampai 80 kali. Lalu go to ulang, alias kembali lagi kepada tanda ulang itu agar dapat dimasukkan kembali inputannya. Untuk lembur 5 jam sama, harus memakai perintah if chain failed, karena untuk memproteksi apabila inputan dimasukkan dengan karakter. Hanya angka saja yang bisa diisikan kepada variabel ini. Ini kita masukkan pada variabel Y. Kita go to ulang ke ulang 2 yang seperti tanda di atas ini. Lalu ini untuk lembur 7 jam. Kita masukkan ke variabel A. Lalu kita tampilkan kesalahan karakter tidak diizinkan dan masukkan dengan angka. Lalu kita clear nilai inputan tadi dan kita pause. Untuk lembur off juga sama, masukkan ke variabel C. Lalu karakter tidak diizinkan. Untuk lembur hari raya juga sama, kita masukkan inputannya ke variabel D. Lalu proteksi juga harus dilakukan di sini, validasi agar karakter tidak bisa masuk ke dalam inputan variabel D.
Setelah itu kita masukkan perhitungan. Dengan perhitungan lembur total sama dengan lembur 2 jam dikalikan dengan X, lembur 5 jam dikalikan dengan Y, lembur 7 jam dikalikan dengan A, ditambah dengan lembur off dikalikan dengan variabel C, lembur hari raya kita kalikan dengan variabel D. Variabel tersebut adalah variabel inputan yang kita masukkan melalui keyboard. Lalu kita tampilkan pula inputan untuk memasukkan hari kerja yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk menghitung jumlah uang transportasi, di mana uang transportasi itu diberikan sebanyak hari masuk karyawan tersebut. Lalu tidak lupa kita proteksi juga agar karakter tidak bisa diinputkan. Ini adalah transport total, adalah trans dikali variabel Z. Variabel Z ini adalah variabel yang tadi kita inputkan, di mana hari karyawan itu kerja dalam sebulan. Lalu kita tampilkan total uang transport dengan variabel transport total. Di sini lalu kita kalkulasikan gaji total adalah sama dengan gaji ditambah dengan tunjangan ditambah dengan uang transport total dan ditambah dengan lembur total. Ini adalah nilai hasil gaji dalam 1 bulan. Setelah itu kita tampilkan gaji yang telah tadi ditambahkan, gaji total yang telah tadi ditambahkan antara gaji, tunjangan, transport total, dan lembur total. Kita tampilkan di monitor. Lalu sebagai warga negara yang baik, kita harus memotong 10% total gaji kita untuk pajak negara. Maka di sini kita potong pajak 10% dengan rumus gaji total dikurangi gaji total dibagi 10. Ini adalah 10% dari gaji yang mengurangi gaji total. Sehingga hasil dari gaji yang telah dipotong pajak kita tampilkan kembali di layar monitor. Tidak lupa kita untuk sistem pause atau untuk mempause tampilan. Lalu kita return 0 untuk mengembalikan nilai 0 dan menandakan bahwa program berakhir di baris ini. Kita coba untuk compile dan kita lihat tampilan dari program yang telah kita buat. Total gaji bulanan, gaji Anda bulan ini adalah banyak lembur 2 jam, misalkan kita isikan dengan angka 3, maksudnya 3 kali lembur 2 jam. Banyaknya lembur 5 jam, kita isikan misalkan dengan karakter F. Maka di sini akan muncul pesan kesalahan, yaitu karakter tidak diizinkan, masukkan dengan angka.
maka program akan balik kembali untuk menerima inputan dari keyboard untuk banyaknya lembur 5 jam. Maka kita harus tampilkan kembali dan isikan dengan nilai angka. Misalkan kita isikan dengan 4, lembur 7 jam kita isikan dengan 8. Lembur off kita isikan dengan 4, dan lembur hari raya kita coba isikan dengan kembali variabel karakter, dan ini tidak bisa. Kita ulangi lagi dengan variabel karakter, tidak bisa. Isi lagi dengan variabel karakter, tetap tidak bisa. Dan ini toleransinya adalah sebanyak 80 kali sesuai dengan program yang telah kita buat tadi, ignore 80, yang artinya ini akan terus, pesan kesalahan ini mempunyai toleransi sebanyak 80 kali. Lalu kita isikan untuk lembur hari raya misalkan 0 karena tidak bekerja di hari raya. Maka uang lembur langsung tercetak. Total uang lembur adalah 2.206.765. Hari masuk dalam 1 bulan kita isikan dengan 25 hari karena dipotong libur. Maka uang transport akan ternampak di layar, yaitu total uang transport adalah 187.500. Maka total gaji adalah pertambahan dari gaji, banyaknya uang lembur total, uang transport dan tunjangan, sehingga total gaji bulan ini adalah 4.294.265. Ini hasil belum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak 10%, maka hasil dari gaji bulan ini adalah 3.864.839. Oke, Sekian pelajaran kali ini tentang aplikasi pembayaran karyawan. Mudah-mudahan aplikasi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan di perusahaan-perusahaan, dan semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Oke, saya Fahri undur diri. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam pelajaran C++. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa.